Assalamualaikum anak-anak Umi. Good morning. Apa kabar anak-anak Umi semua? Semoga anak-anak Umi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Umi, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam ya, melafalkan dan memahami makna surah Al-As. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Ikuti Umi anak-anak Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakan daku kefahaman. Amin. Nah, sekarang sebelum kita membaca surah Al-As, alangkah baiknya anak-anak Umi tahu arti surah Al-As dan turunnya di mana. Baik anak-anak Umi, sekarang kita bahas ya. Surah Al-As artinya waktu atau masa. Nah, Surah Al-As urutannya ke-103 anak-anak Umi di dalam Al-Quran. Nah, surah Al-As tergolong ke dalam surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Sekarang kita baca sama-sama ya. Ikuti Umi ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang anak-anak Umi, kita memahami pesan penting dari makna surah Al-As. Yang pertama, harus disiplin waktu. Nah, dalam surah Al-As, kita sebagai manusia diperintahkan untuk disiplin waktu. Contohnya yang seperti apa, anak-anak Umi? Seperti bangun tidur tepat waktu, sholat tepat waktu, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi kita tidak boleh berlama-lama, harus dilaksanakan tepat waktu. Jika sudah terdengar suara azan, maka kita harus melaksanakan sholat fardu. Yang kedua, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Maksudnya gimana anak-anak Umi? Maksudnya kita harus saling menasihati. Contohnya jika ingin melaksanakan sholat, ada teman yang belum sholat, maka kita mengajak teman dan memberikan nasihat. Alangkah baiknya kita sholat tepat waktu. Atau jika ada teman-teman yang jahil, kita tidak boleh marah. Kita harus sabar dan menasihati teman kita tadi agar tidak jahil lagi kepada kita. Jadi harus sabar dan saling memberikan nasihat yang baik. Begitu anak-anak Umi. Kemudian yang ketiga, surah Al-As memberitahu kita bahwa
sangat merugi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita sebagai manusia harus beriman kepada Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Ingat loh anak-anak Umi, Allah selalu tahu isi hati hambanya. Jadi, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang anak-anak Umi sudah paham kan makna dari surah Al-As. Nah, anak-anak Umi jangan lupa ya menghafalnya. Pelajaran kita sampai di sini dulu hari ini. Assalamualaikum anak-anak Umi. Semangat ya belajarnya.